Anda kembali bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar transisi. Ya, PSBB masa transisi di DKI Jakarta ini diperpanjang selama 14 hari hingga 22 November. Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa PSBB transisi dimulai terhitung hari Senin 9 November hingga 22 November mendatang. Kebijakan ini diambil berdasarkan data epidemiologis. Selama penerapan PSBB transisi, kondisi COVID-19 DKI Jakarta lebih terkendali dan menuju kategori aman. Di masa PSBB transisi, sejumlah kegiatan juga sudah dilakukan pelonggaran, salah satunya adalah tempat wisata. Meski begitu, Gubernur Anies Baswedan mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap kondisi saat ini dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Bagi sisi pemerintah, melaksanakan 3T dengan serius, meningkatkan kemampuan testing, melakukan tracing secara optimal, dan melakukan isolasi serta treatment pada mereka yang terpapar. Tapi di sisi masyarakat juga perlu melakukan 3M dengan serius, memakai masker secara konsisten, mencuci tangan rutin, menjaga jarak. Ini dijalankan sama-sama, tujuannya untuk penularan COVID ini terkendali, nanti efeknya pada perekonomian. Pemirsa, sebagai salah satu gugus terdepan melawan virus corona, pengurus RT dan RW berperan penting melindungi masyarakat dari persebaran COVID-19. Di Paseban, Jakarta Pusat, warga dan pengurus permukiman bahu-membahu menciptakan lingkungan yang sehat untuk mencegah paparan COVID-19. Pandemi COVID-19 belum juga usai membuat masyarakat menerapkan protokol kesehatan menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti warga RW 01 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang rutin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Memakai masker sudah menjadi bagian gaya hidup warga. Tempat cuci tangan bagi warga disediakan di sejumlah tempat. Sementara pengurus RW rutin menyemprot disinfektan di seluruh permukiman untuk sterilisasi. Selain itu, ada sejumlah program rutin seperti pembagian masker, vitamin hingga bantuan sembako serta uang tunai bagi warga yang membutuhkan. Semuanya berasal dari kas mandiri warga. Alhamdulillah kita prosesnya secara mandiri. Alhamdulillah kita lakukan semua unsur elemen masyarakat, RT, LW, dan LMK untuk terlibat di dalam penanganan COVID ini secara bersama-sama. Adapun sumber dananya itu ya urunan dari kita-kita ini gitu, tanpa juga melibatkan CSR ataupun pemerintah secara mandiri dalam hal ini. Partisipasi warga untuk menerapkan protokol kesehatan serta aktifnya pengurus permukiman yang merupakan salah satu gugus terdepan melawan COVID-19 menjadi kunci terciptanya lingkungan yang sehat dan kuat melawan corona. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Heru Triyuniarto, dan Faisal Reza, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Probolinggo mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Tongas untuk menjemput paksa pasien baru melahirkan yang positif COVID-19. Dalam aksi yang nyaris ricuh ini, warga juga sweeping petugas medis. Puluhan warga Desa Patalan mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, Probolinggo, Jawa Timur. Mereka ingin menjemput paksa seorang pasien yang masih dirawat karena baru melahirkan, padahal statusnya terkonfirmasi COVID-19. Bahkan warga juga menyisir seluruh tim medis hingga saling dorong tak terhindarkan. Koordinator Penegakan Hukum COVID-19 Kabupaten Probolinggo menyesalkan peristiwa ini. Dengan selamat lahirlah seorang bayi. Namun demikian, hasil swabnya ternyata benar, yaitu positif. Ya, kembali lagi, dia positif. Nah, proses positif ini sepertinya
si suami ini tidak terima. Dia terkesan bahwa rumah sakit mempositifkan si istri. Dan puncaknya si suami ini bermain di medsos, terutama di Facebook. Dia memprovokasi teman-temannya untuk mengajak demo unjuk rasa karena ada pemahaman kalau rame-rame pasien akan bisa dipulangkan. Ini yang kami sesalkan. Satgas COVID-19 akhirnya memediasi keluarga pasien terkait status COVID-19 dan melakukan tracing keluarga yang kontak erat dengan pasien untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Melanggar larangan beroperasi di tengah pandemi COVID-19, rumah karaoke di Surabaya, Jawa Timur digerebek petugas gabungan. Pengelola dari rumah karaoke mencoba mengelabui petugas dengan cara memadamkan lampu dan mengunci pintu. Kepolisian dari Polsek Tenggilis Mojoyo dibantu TNI dari Koramil Tenggilis Mojoyo membuka paksa pintu depan rumah karaoke My Way yang tergembok. Setelah berhasil membuka pintu depan rumah karaoke yang berada di Komplek Ruko Panjang Jiwo Surabaya ini, polisi dan TNI yang dibantu Satgas COVID-19 Kota Surabaya menggeledah seluruh ruangan karaoke. Hasilnya petugas menemukan pengunjung dan perempuan pemandu lagu berada di dalam ruangan karaoke. Untuk menghindari petugas, para pengunjung bersembunyi di kamar mandi, gudang maupun ruangan penyimpanan minuman. Petugas menggerebek rumah karaoke My Way karena melanggar larangan beroperasional di tengah pandemi COVID-19. Ya, menutup pintu dari luar, lalu di bagian luar ini mati, lalu pelang juga yang di depan juga mati. Jadi seakan-akan tidak ada aktivitas. Sebanyak 39 orang diamankan dalam penggerebekan di rumah karaoke My Way ini. Ke-39 orang tersebut dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan tes swab. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ratusan warga menyerbu kantor pelayanan publik Pekanbaru untuk membuat KTP dan akte lahir secara gratis. Ya, akibatnya tumpukan warga abaikan protokol kesehatan. Ratusan warga memadati kantor pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Mereka rela berhimpitan tanpa jaga jarak demi pembuatan KTP elektronik dan akte lahir secara gratis. Tingginya antusias warga menyebabkan antrian membludak sehingga mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Jadi katanya ada info di WA, katanya kan ada pengurusan membuat KTP gratis, katanya siap langsung loh bang. Ini saya dari tadi oper sana oper sini nggak jelas gitu aturannya. Ini udah dapat nama antrian, Bu? Belum pak. Kesini sama siapa aja, Bu? Apanya? Kesini sama siapa aja? Sama anak saya pak. Ini berkerumun gini nggak takut dibuat tertular COVID-19 ya, Bu? Ya gimana lagi pak, demi apa kan pak, kepentingan untuk anak saya gimana lagi. Seperti diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru membuka pelayanan selama 2 hari pada akhir pekan. Pembuatan KTP ini dikhususkan bagi warga berusia 17 tahun. Namun pembagian warga berdasarkan kecamatan ini dinilai tidak efektif mencegah kerumunan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, Gatot Brajamusti meninggal dunia. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.